Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Paragraf dan alinea pada pertemuan kali ini. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf ini terdiri dari berbaris-baris baru dengan 5 spasi. Baik, kemudian paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Lanjut. Syarat-syarat penyusunan paragraf dan alinea. Perlu saya terangkan, di sini ada beberapa bentuk syarat, yaitu kepaduan, bentuk atau kohesif. Tiap alinea hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Kemudian, kepaduan makna atau koheren. Syarat kedua alinea ialah koherensi atau kepaduan, yakni adanya hubungan yang harmonis yang memperlihatkan kesatuan kebersamaan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah alinea. Jadi dalam sebuah kalimat ada hubungan yang terkait antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Dan kemudian pembagian jenis-jenis paragraf dan alinea. Dalam pembagian ini perlu saya terangkan berdasarkan posisi kalimat topik yang dibagi menjadi 3, yaitu paragraf deduksi, induksi, dan campuran. Yang kedua, berdasarkan sifat dan isinya yang dibagi menjadi 4, yaitu paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Yang di SLTA, yang teman-teman sudah belajar semua itu ya. Kemudian paragraf atau alinea. Perlu saya jabarkan, di sini perlu saya simpulkan bahwa definisi dari paragraf atau alinea adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan. Gagasan di sini bisa berupa gagasan pokok yang baru ya. Lanjut, kemudian menjabar kepada yang lain tentang syarat. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan. Dari ketiga kata itu atau pokok itu bisa saya artikan yaitu semua kalimat dalam suatu paragraf secara bersamaan atau bersama-sama. Kemudian mendukung satu ide atau gagasan pokok. Dan tidak ada yang menyimpang dari ide atau gagasan pokok. Jadi harus satuan, tidak boleh satu kalimat dengan yang lainnya bermakna ambigu atau tidak saling berkaitan. Bisa disimpulkan yaitu antara kalimat satu dengan yang lain berurutan dan tidak meloncat-loncat sehingga tidak membingungkan pembaca. Artinya paragraf tersebut dapat dimengerti dengan mudah oleh pembaca. Yang definisi ketiga yaitu jika kalimat topik atau kalimat utama ditopang dan dikembangkan oleh kalimat berikutnya secara jelas. Ya, seperti itu. Kemudian penjabaran yang berikutnya. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf tentu sangat berwarna. Berdasarkan fungsi A. Paragraf pembuka, paragraf isi, C. Paragraf penutup, dan terakhir paragraf penghubung. Masing-masing tentu ada fungsinya. Berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, deduktif di awal paragraf. Jadi kalau ada teks yang banyak, itu pasti paragraf awal merupakan paragraf deduktif. Yang kedua, induktif, yaitu teks yang akhirnya ada paragraf. Nah, itu merupakan paragraf induktif ya. Yang ketiga, interatif di tengah paragraf antara deduktif dan induktif. Yang keempat adalah paragraf campuran yang dimana kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf.
Nah, berikut ini saya akan berikan contoh-contoh paragraf baik deduktif maupun induktif dan iteratif maupun campuran. Silakan disimak dengan baik-baik. Contoh paragraf deduktif tentang politik. Para demonstran meminta Presiden Jokowi untuk tegas menindak para pelaku korupsi. Ketegasan tersebut terutama ditujukan pada para koruptor dari golongan pejabat yang proses hukumnya cenderung lambat. Pemerintah juga harus menguatkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memang telah lama berkonsentrasi dalam penindakan kasus korupsi tanpa pandang bulu. Jangan sampai undang-undang yang melemahkan KPK malah lolos dan disetujui begitu saja. Jadi, kalimat utamanya terletak pada tanda yang sudah saya berikan, yaitu menindak para pelaku korupsi. Nah, itu kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Oke, selanjutnya contoh paragraf induktif tentang lingkungan. Ibu rumah tangga diminta untuk dapat memisahkan sampah basah dan sampah kering, lalu melakukan daur ulang sampah secara mandiri. Sampah kering seperti plastik dan bekas kemasan minuman bisa diolah kembali menjadi ragam kerajinan yang bernilai. Sementara itu, sampah basah bisa dijadikan pupuk organik yang bagus untuk tanaman. Pada intinya, para ibu rumah tangga dianjurkan untuk cerdas dan telaten dalam memilah dan mengolah sampah. Jadi, kalimat utama terletak di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif yang sudah saya berikan tanda, yaitu daripada intinya para ibu rumah tangga dianjurkan untuk apa? Cerdas dan telaten dalam memilah dan mengolah sampah. Intinya di situ dalam paragraf tentang lingkungan ini. Saya kira teman-teman dapat memahami dengan mudah lah ya. Kemudian contoh paragraf iteratif. Telaga ini menjadi tempat wisata utama di Magetan, Jawa Timur. Tempat ini sering dikunjungi orang-orang karena hawanya yang sejuk. Telaga ini berada di lereng Gunung Lawu. Telaga ini dikenal dengan nama Telaga Sarangan. Di sekitar telaga ini terdapat banyak hotel dan penginapan, dari yang sederhana sampai yang mewah. Kita juga bisa mengelilingi telaga dengan kendaraan atau berjalan kaki karena terdapat jalan mengelilingi seluruh area telaga. Kalimat utama di paragraf iteratif yaitu berada di pertengahan paragraf yang sudah saya tandain, yaitu telaga ini dikenal dengan nama Telaga Sarangan. Jadi diawali dengan kalimat khusus, kemudian dipertengahi oleh kalimat umum. Seperti cerita lah ya, teman-teman mudah-mudahan bisa paham. Oke, dan contoh paragraf yang terakhir yaitu paragraf campuran. Di sini saya memberikan contoh tentang spiritual. Ragam penyakit fisik yang menyerang tubuh rupanya berawal dari sifat dan perilaku buruk yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, ketika kita kerap memendam rasa jengkel terhadap salah seorang keluarga dekat, maka peluang mengidap penyakit jantung dan TBC akan semakin tinggi. Begitu pula ketika orang sangat gampang untuk menghardik orang tua kandungnya, maka orang semacam ini rentan bermasalah di bidang perut dan kulit. Itulah mengapa penyakit fisik kerap dikait-kaitkan dengan perilaku kita di keseharian. That's true. Dalam artikel ini memberikan contoh paragraf campuran yang dimana kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Seperti yang sudah saya berikan tanda, yaitu penyakit fisik yang menyerang tubuh rupanya berawal dari sifat dan perilaku buruk yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian diikuti dengan di tengah paragraf itu merupakan kalimat khusus atau paragraf khusus dan diakhiri dengan kalimat umum lagi, yaitu di akhir.
Penyakit fisik kerap dikait-kaitkan dengan perilaku kita di keseharian. Antara kalimat utama di awal dan akhir saling berkaitan. Jadi teman-teman tinggal mengelompokkan mana yang induktif, deduktif, campuran, dan yang antara tengah-tengah tersebut. Kemudian berdasarkan isinya itu paragraf eksposisi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Semoga materi tambahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan harap dimaknai dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.